Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifa'a wa tadhakura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu wa salafuna salihun. Qala al-mu'allif al-imam Ibn Ruslan, qala an-nazim al-imam Ibn Ruslan rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid darin amin. Qal wala bima'in raqidin wala mahab wa tahta muthmirin wa saqbin wa sarab wa dhilli wa tariqi wal yakut wala yahmilu dhikrallahi wa man arsalah wa man saha dhumma alaihi bil yadi wa yasta'idhu wa bi aksil masjidi faqaddimil yumna khurujan was'ali maghfiratan wahmad wa bil yusra dukhuli. Ini masih hal-hal yang dimakruhkan ketika istinja ya, atau buang hajat ya. Dan juga adab-adabnya Qadaul hajah. Dan diantara makruh-makruhnya wala bima in raqidin. Jadi makruhkan ya, enggak dianjurkan untuk kita buang hajat di air yang raqid, air yang tidak mengalir. Di sini dikatakan yundabu, disunnahkan. Alla an la yaqdiya hajatahu baulan kanat aw ghaitan fi ma'in raqid. Disunnahkan ya, tidak membuang hajatnya, baik buang air kecil ataupun buang air besar, fi ma'in raqid, di air yang tidak mengalir, yang menggenang. Wa nahyu lil karahah. Kan apa namanya? Larangan di sini adalah bukan haram, tapi makruh. Wa in kana al-ma'u qalilan, sekalipun air itu sedikit. Kita buang air kecil di tempat yang airnya itu sedikit, enggak sampai haram. Tapi makruh. Kenapa? Li imkani tuhrihi bil mukasarah. Karena air yang sedikit ya, kalau kita buang air kecil di tempat tersebut, bisa kita mensucikannya dengan apa? Bil mukatsarah, dengan kita tambahin. Ya, contohnya ada di tempat seperti kolamnya itu sedikit. Ya, kurang 2 kullah. Kemudian kita buang air kecil di situ. Kan otomatis air kolam tersebut menjadi mutanajis. Ya, karena sedikit. Kejatuhan sedikit aja, jatuhan najasah jadi mutanajis. Nah, ini enggak sampai haram. Kenapa? Air yang sedikit itu yang di kolam itu bisa menjadi 2 kullah, bisa menjadi suci dengan kita tambahkan bil mukatsarah, dengan kita berbanyak, tambah lagi air. Ya, kita tambahin lagi air sampai air itu lebih dari 2 kullah. Dan kita lihat sifat-sifat air tersebut masih ada enggak? Baunya, rasanya, warnanya. Kalau hilang, maka air itu menjadi suci. Ya, bil mukatsarah. Wa fil laili asyaddu karahatin. Dan di malam hari kita buang air kecil di air yang enggak mengalir, itu lebih makruh. Ya, makruhnya lebih kuat. Kenapa? Li'annal ma'a bil laili ma'wal jinni. Karena air di malam hari adalah tempatnya jin.
Wal isti'adzah ma'a tasmiyah la tadfa'u syarra atatihim. Kita baca auzubillah, baca bismillah, ini enggak bisa mencegahnya. Karena memang tempatnya dia. Wa mithlul baul al-busaq wal mukhat wa nahwuhuma. Bukan kencing aja kita makruh. Di air yang tidak mengalir. Kita busok, ya buang air ludah pun juga makruh. Atau mukhat, ya buang ingus kita di tempat air yang enggak mengalir juga makruh. Wa nahwuhuma, dan seperti keduanya. Ya, jadi kalau air yang enggak mengalir, ya kencing kita makruh, buang ludah juga makruh di situ. Yukrahul baulu wa taghawutu fil ma'ir raqid lailan mutlaqan. Dimakruhkan buang air kecil atau buang air besar di air yang enggak mengalir di malam hari, ini makruh mutlak. Semua ulama sepakat makruh. Wa kadza fin nahar. Begitu juga di siang hari. Nah, kalau ada kalimat kadza dalam fikih ini berarti khilaf, enggak mutlak. Ya enggak mutlak. Nah, begitu juga tapi kebanyakan ulama mengatakan al-baul wal ghaid, ya, buang air kecil dan besar di ma'ir raqid, ya, air yang enggak mengalir, ini hukumnya apa namanya? Di malam hari itu sepakat makruh. Kalau di siang hari apa namanya? Enggak sepakat, tapi kebanyakan makruh. Ya, kebanyakan. Ya, kenapa? Ya, karena ma'wal jin. Ya, di malam hari air yang enggak mengalir itu ada tempatnya jin. Illa firraqid al-mustabbhir. Kecuali air yang raqid, air yang enggak mengalir itu dia mustabbhir. Apa itu mustabbhir? Mustabbhir adalah ma law hurrika tarafahu tahrikan syadidan lam yataharrak tarafahul akhar. Ini air kolam besar. Ya, contohnya semasjid. Di ujung, atau di sini anda gerakin, anda tepok-tepok. Kita gerakin air tersebut dengan keras. Ya. Karena kolamnya ini besar, ya, ini yang di ujung nggak gerak. Palingan sekitar sama tengah-tengahnya doang. Tapi di ujung nggak gerak. Nah, itu namanya air yang mustabbhir. Air yang walaupun dia nggak mengalir, tapi dia itu di tempat yang besar. Ya, kalau digerakkan di ujung ujung air tersebut, yang satu ujungnya satu nggak gerak. Nah, kalau buang air kecil di situ nggak makruh. Ya, kalau buang air kecil di situ nggak makruh. Tapi kalau masih digoyangin, masih gerak, ini makruh. Ya, air yang nggak mengalir contohnya di kolam renang aja kan, kalau kita gerakin ujungnya masih gerak kan. Kalau air genang, ya, buang renang yang umum ya, pun yang besar banget ya nggak gerak. Wal jaril katsir. Nah, dan juga apalagi air yang mengalir banyak, ini nggak makruh. Ya, buang air kecil yang mengalir banyak. Berarti kalau kita buang air kecil di kolam renang, ini bisa makruh. Ya, hukumnya bisa makruh. Kenapa? Karena kalau kita gerakin yang ujung juga masih goyang. Ya, masih ikut gerak. Kecuali nggak gerak, berarti nggak makruh. Ya, kita kalau coba kolam renang, kita gerakin ujung. Yang ujung gerak gitu. Kalau misalnya nggak gerak, berarti kita buang air kecil di situ nggak makruh. Ya, hukumnya nggak makruh. Kenapa? Karena air tersebut mustabbhir. Wala mahab, dan juga ya dimakruhkan kita membuang air kecil di tempat hembusan angin. Kenapa? Takut kena celana kita atau tubuh kita menjadi najis karena hembusan angin. Wa tahta muthmirin, juga makruh kita buang air kecil atau buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Karena kalau kita kencing di situ, buahnya jatuh, ya kena air kencing kita menjadi najis. Kan untuk dimakan tersebut. Wasyukbin wa syarab, dan juga dimakruhkan kita kencing di lubang. Sukbin adalah lubang yang bulat.
mudawir. Kalau syarab adalah lubang yang mustatil, yang memanjang. Ya pokoknya lubang. Ya, baik lubang. Kenapa? Karena di situ adalah tempatnya binatang. Ya, tempatnya binatang. Baik binatang yang lemah atau binatang yang membahayakan. Ya, binatang yang lemah contohnya semut ini kan, dengan kita buat kecil di lubang tersebut membahayakan dia. Ya, semut tersebut. Atau tempat lubang yang membahayakan seperti ular. Nah, itu tempatnya kan di lubang. Kalau kita kencing di situ malah membahayakan kita. Ya, bisa yu'dzina, bisa menyakiti kita. Ah, ini di sini dikatakan Gil dikatakan Inna Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah, ata subatata qaumin wa hiya al-maudi alladhi turma fihi al-kinasah wa turab. Dia itu mendatangi tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan sampah. Fabala. Ya, kemudian dia kencing di tempat pembuangan sampah tersebut. Qaiman, dalam keadaan berdiri. Ya, Sa'ad bin Ubadah, ya, dia pengen buang air kencing, bingung di mana. Ada subato. Ya, subato itu adalah tempat pembuangan subalah, kotoran. Tempat sampah udah. Kemudian dia kencing di situ dalam keadaan berdiri. Fakharra maita. Gak lama dia meninggal. Ya, kencing lagi berdiri, jatuh langsung meninggal. Fagalatil jin. Ternyata yang membunuhnya adalah jin. Dikatakan oleh jin, nahnu qatalna Sayyidal Khazraji Sa'd bin Ubadah wa ramainahu bisahmin falam yukhdi fuadah. Jin ini mengatakan kami membunuh pemimpin Khazraj. Ya. Nabi kalau Sa'ad bin Ubadah datang itu berdiri. Nabi perintahkan sahabat yang lainnya mengatakan gumu li sayyidikum. Berdirilah untuk menghormati tuan kalian, pemimpin kalian. Karena Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin kaum Khazraj pada kali itu, masih ketika kota Madinah. Ya, Nabi belum datang, kan ada suku Aus dan suku Khazraj. Pimpinan Khazraj adalah Sa'ad bin Ubadah. Kata jin ini mengatakan kami membunuh pemimpin Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Faramainahu bisahmin. Kami melemparnya dengan anak panah, falam yukhti, dan enggak meleset, kena fuadah, kena hatinya, mati langsung. Wagil. Dan dikatakan juga, ada juga yang mengatakan kenapa langsung meninggal itu sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah. Inna sababa mautihi annahu bala fi juhrin. Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah itu meninggal dunia karena dia kencing di lubang. Sedangkan lubang di situ adalah tempatnya jin. Anak-anak jin di situ ada. Kencing di situ. Marah, ya. Bapaknya jin langsung melempar dengan anak panah, kena dengan dadanya langsung meninggal. Makanya ini adabnya kita, ya, kalau bisa kita jangan kencing di tempat-tempat tersebut, terutama di lubang. Wadhilli wattariqi. Dan juga dimakruhkan buang air kecil atau buang hajat di zil, di tempat naungan, tempat orang menaung. Orang kalau kadang sering duduk di situ, sering menaung di situ. Wattariq, dan juga di jalanan, tempat orang lewat di situ. Kata Nabi, ittaqul la'anain. Hati-hatilah kalian terhadap dua yang orang suka laknat dua tempat tersebut. Walu wa mala'ananin ya Rasulullah. Apa dua la'ananan? La'anani ya Rasulullah. Apa dua laknat tersebut ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan alladzi tatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yang mana dia itu orang itu tatakhalla, buang hajat, buang air kecil atau buang air besar fi tariqin nas, tempat jalannya orang. Au dhillihim, atau tempat naung orang bernaung. Kenapa? Karena orang lewat bau kencing atau bau buang air besar kan orang jadi ngelaknat dia.
Ini sembarangan, nggak punya otak, ini yang kencing di sini atau buang air besar, dilaknat sama orang tersebut. Kenapa? Karena dia buang air kecil atau buang air besar di jalan atau di tempat orang yang biasa bernaung. Kemudian wal yab'ud, dianjurkan untuk kita menjauh. Harus apa namanya? Jangan kita buang air kecil di tempat yang banyak ada orangnya atau dekat orang. Kalau dianjurkan untuk kita jauh dari apa namanya, tempat orang berbicara, tempat orang berkumpul. Ya, pokoknya kita menghindar. Ya, kalau kita buang air kecil di jalanan, ya, tengah jalan, di sohrok contohnya, ya kita harus menjauh. Yundabu, ya disunnahkan an la yaqdiya hajatahu fi mutahaddatsin. Disunnahkan jangan buang hajat di tempat orang yang berbicara, tempat orang ngumpul. Wal murad bihi kullu mahallin, pokoknya setiap tempat yuqsadu li gharadin, ya ditujukan untuk satu tujuan. Kama Isa, untuk mencari kehidupan. Fayukrahu dzalik, maka dimakruhkan apa namanya, kita buang hajat di tempat tersebut. Fa in kana al-haram, fa in kana li haramin ka ghibah au makruhin fala yukrah. Tapi kalau di tempat yang biasanya orang ngumpul itu ngumpul yang haram, nah ini tempat orang yang ghibah atau hal yang makruh. Ya, apa yang makruh contohnya? Main catur kan makruh. Ya, tempat yaitu main catur di situ. Ya, kemudian dia buang air kecil di situ, nggak jauh dari situ. Fala yukrah, nggak makruhin ini. Bal yundabu fil haram. Bahkan disunnahkan kalau dia melakukan tempat yang haram. Di situ tempatnya main judi contohnya. Ya, atau tempat yang tempatnya ghibah, itu kan haram. Ya, ghibah dan judi. Ada buang air kecil nggak jauh di situ, jadi bau orang yang di situ. Ini sunnah hukumnya. In afdha ila man il ma'siyah. Ya, kalau dia itu melakukan itu dan bisa mencegah yang namanya kemaksiatan. Wala yahmilu dzikrullahi au man arsalah. Dan juga dianjurkan ketika kita buang hajat, ya, itu jangan membawa zikir, ya, nama Allah, au man arsalah, atau nama para rasul. Yundabu, disunnahkan li qadil hajah, bagi orang yang buang hajat, an la yahmil mu'azzaman, jangan dia membawa sesuatu yang diagungkan. Contohnya apa? Ka dzikrillah, seperti nama Allah, ada nama Allah. Au ismin mu'azzam, atau nama yang diagungkan. Walau musyarakan karrahim, katanya ar-rahim, maha pengasih, itu kan Allah. In qasada bihil mu'adzim, maksudnya ar-rahim adalah Allah. Wa Muhammad, nama Nabi Muhammad. Wa sa'iril asma'il anbiya wal malaika, para nama-nama nabi dan juga nama malaika. Wa fi'il haq, dan dimasukkan juga, yaitu apa? Sulahail ummah bihim, nama-nama ulama, ya, orang-orang yang soleh. Khilaf, ya, walaupun ini khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak nama para ulama, tapi kebanyakan ya ulama mengatakan makruh. Wa hamlul mu'azzam al-madhkur makruh wa in ghayyabahu. Nama-nama yang diagungkan tersebut, ya, yang disebutkan tadi, kita membawa ke tempat hajat kita, itu makruh hukumnya, kamar mandi. Wa in ghayyabahu, ya, sekalipun kita umpetin. Ya, berbeda kalau sudah masuk ke dalam kamar mandi, kita baru tahu, ya, ada nama wirid contohnya. Ya, kita baru kita umpetin. Indoma, atau kita genggam. Tapi kalau apa namanya, kita tahu, ya, tapi kita tahu kan, oh kalau diumpetin nggak makruh, enggak. Kalau masih di luar, ya ini kalau kita tahu, ya ini makruh. Nah, ini pendapat daripada Imam Azra'i. Pendapat daripada Imam Azra'i. Wa bi aksil wa yasa'idu, dan juga disunahkan untuk kita isti'adzah.
Isti'adzah itu baca a'udzubillah. Ya, kita a'udzu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika masuk ke dalam masjid kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Inda iradati dukhuli mahalli qada'il hajat. Ya, ketika ingin masuk untuk qada'il hajat, buah hajat. Au inda wusulihi lil mahal alladzi arada al-julus fihi fi sahra. Nah, itu kalau masuk ke tempat yang disiapkan ya, kamar mandi. Tapi kalau sahra ketika kita sampai. Ketika kita sampai kita baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa yusannu ziyadatu bismillah qablahu. Wa la yazid ar-rahman ar-rahim. Nah, kalau di sahra kalau bisa tambah bismillah. Ya, atau di sebelum kamar mandi kita baca bismillah. Enggak usah ditambah ar-rahman ar-rahim. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kita masuk kamar mandi. Ya, jangan doanya itu sudah masuk kamar mandi, jangan. Berbeda kalau kita di sahra. Ya, kalau kita di lapangan. Ya, di hutan atau di mana. Nah, itu kalau mau buang hajat di sini baru kita baca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kita angkat celana kita. Fagad wa bi'aksil masjidi, dan kebalikan masjid, fagad dimil yumna. Ya, ketika masuk ke dalam masjid, ketika masuk kamar mandi, dimakruhkan untuk mendahulukan yang kanan. Nah, ini makruh. Waqad ruwiya, diriwayatkan At-Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, inna man bada'a bi rijlihil yumna, orang yang memulai dengan kakinya yang kanan, wa bla yasarihi, sebelum kakinya yang kiri masuk kamar mandi, idza dakhala al-khala ubtuliya bil faqr, maka dia akan kena kefakiran, maka akan fakir. Ya, maka akan kena kefakiran dia. Jadi fakir kalau orang masuk ke kamar mandi dengan kaki kanan. Khurujan, ya, was'ali maghfiratan, ya, ketika dia keluar, ya, dahulukan kaki kanan. Was'ali, dan meminta doa kepada Allah, maghfiratan, minta ampunan. Wahmad, dan juga bersyukur, ya, memuji kepada Allah. Wabil yusrad huli, dan ketika masuk ke keluar masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri. Nah, yusannu, disunnahkan ketika kita keluar dari tempat hajat kita, an yaqul, kita mengatakan gufranaka. Ya, kita baca gufranak. Allahumma adhaba anil adza, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afa. Gufranaka. Bahkan ada ulama mengatakan dalam riwayat ada 3 kali. Gufranaka, gufranaka, gufranaka. Alhamdulillah alladzi adhaba annil adza wa afan. Inda khuruji, ketika keluar. Min mahalli qada'il hajat salatan, sebanyak 3 kali. Wa inna ma sunnah su'aluhu al-maghfirah. Bahwasanya disunnahkan kita meminta ampunan kepada Allah ketika kita selesai dari buang hajat. Kenapa kita kau minta ampun? Litarkihi zikrallahi ta'ala. Karena ketika di kamar mandi kita kan nggak bisa zikir. Lisan kita nggak bisa zikir, tapi hati kita harus nyambung kepada Allah. Tapi lisan kita nggak bisa zikir. Makanya kita dianjurkan setelah keluar kamar mandi, gufranak, kita minta ampunan kepada Allah. Au khaufihi min taksirihi, atau juga takut atas kurangnya kita fi syukri ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Allah banyak. Di antaranya wa min jumlatiha, dan di antara nikmatnya Allah an at'amah, Allah kasih kita makan. Tsumma hadama, Allah kasih kita ngunyah, kemudian kita telan makanan. Tsumma sahala khuruja, Allah nikmatin juga, kasih nikmat kepada kita, Allah keluarin. Ya. Sisa-sisa makanan yang tadi yang kita makan. Ya, coba nggak bisa, kita keluar udah sakit. Ya, sakit nggak bisa keluar. Itu sebuah nikmat. Makanya keluar kita dianjurkan baca gufranak dan hamdalah, dan bersyukur kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil yusadhuli, sunahkan ketika kita masuk ke dalam kamar mandi atau tempatnya hajat untuk kita masuk dengan kaki kiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya hajat-hajat, ada adab-adab daripada kita qada'il hajah, buang hajat. Kita praktekkan ya, kita amalkan karena memang penting sekali ya. Di antara para ulama-ulama itu mereka banyak sekali yang menulis daripada adab qada'il hajah, adab-adab daripada membuang hajat. Kita perhatikan ya, ini daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika kita masuk ke kamar mandi ya, kita baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ketika pengen buang, ketika pengen buka baju kita, aurat kita, dengan kita baca doa tersebut, itu jin nggak melihat. Ya, Allah tutup dari pandangan mata jin. Jin nggak bisa melihat aurat kita. Dengan kita baca Bismillahilladzi la ilaha, tapi jangan diucapin. Cukup di di dalam hati atau ucapin tapi nggak keluar kalimat. Ya, kemudian ya kalau kita buang air kecil, langsung kita buka celana kita. Nah, ini dianjurkan membukanya itu sedikit-sedikit. Ya, sedikit. Ketika pengen jongkrok, kita mulai angkat sarung kita. Kalau yang pakai sarung ya, kalau pakai celana memang repot ya. Kita pakai sarung bisa angkat dikit-dikit. Ya, jadi benar-benar memang kita nggak melihat ya aurat kita. Ya, kita nggak melihat aurat kita. Nah, itu bagaimana para sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Bahkan Nabi mempunyai sifat yang sangat malu. Malunya itu lebih malu dari perawan. Tahu kan, perawan itu kan pemalunya luar biasa. Dan Nabi itu lebih pemalu daripada perawan. Juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mendapatkan doa karramallahu wajhah. Semoga Allah muliakan wajahnya. Ya, salah satunya kenapa? Ada ulama yang mengatakan bahwasanya wajahnya beliau itu nggak pernah melihat aurat. Dia matanya nggak pernah lihat aurat. Iya, jangankan aurat orang lain, aurat sendiri nggak lihat. Ya, auratnya sendiri dia nggak lihat. Juga Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu orangnya pemalunya luar biasa. Ya, mempunyai sifat pemalu, hatta di kamar mandi dia malu. Kenapa? Takut ada malaikat yang lihat katanya. Sampai dia malu, sampai malaikat pun juga malu kepadanya. Wa ammanis sahyat minhul malaikatur rahmat katanya. Ya, dan malaikat Rahman, malaikat Allah itu malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan mempunyai sifat malu. Nah, ini penting ya. Sifat malu, ya, malu untuk kelihatan auratnya, malu untuk yang namanya berbuat maksiat. Sifat malu itu adalah sifat yang penting, terutama bagi perempuan. Ya, terutama bagi perempuan, bagi laki aja. Makanya Nabi mengatakan hal haya'u imanu kullu. Malu itu adalah iman seluruhnya. Ya, iman seluruhnya itu adalah sifat malu. Nah, ini bagi laki-laki sangat luar biasa. Orang punya sifat al-haya, punya sifat malu. Tapi bagi perempuan ini lebih bagus lagi. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya mensifati daripada anak Nabi Syuaib, ya ketika Nabi Musa itu membantu untuk membawa air dua anak Nabi Syuaib itu, ya Allah mensifati daripada anak Nabi Syuaib itu, ya, yang mana masyuhu jalannya itu ala sihya, malah jalannya malu-malu. Ya, perempuan itu jalannya dalam keadaan bukan yang berani. Ya, tapi dia malu. Nah, ini sifat menunjukkan bahwasanya sifat perempuan yang punya sifat malu bagi perempuan adalah ya sangat dianjurkan. Ya, mudah-mudahan ya sedikit ini insyaallah bermanfaat. Tapi soal mau ada yang bertanya tentang adab qada'il hajah? Suaranya kedengaran enggak? Ada bertanya? Nah. Apabila
tadi sedikit selain ada persoalannya juga Iya. dalam berwudu ya gitu. Apabila saya berwudu, setelah berwudu saya menginjak air liur, ludah ataupun ingus, itu batal atau tidak begitu? Ya. Ya kalau nggak batal ya. Saya berwudu, setelah berwudu saya menginjak air liur, ludah ataupun reak ataupun ingus. Ya nggak batal. Karena apa namanya, air leak, air ludah, air reak atau air ingus itu bukan dikatakan najasa. Yang dikatakan najasa adalah kullu mustakbir, ya setiap sesuatu yang menjijikkan. Yang kedua, yamna'u sihhatas shalah, yang mencegah sahnya sholat. Ya, ludah menjijikkan memang, tapi dia mencegah sahnya sholat enggak? Enggak. Maka bukan dikatakan najasa. Haitsu la murakhis, sekiranya enggak dapat maaf. Nah, ini apa namanya? Jadi reak atau ludah atau ingus itu bukan najasa. Maka walaupun itu adalah sesuatu yang menjijikkan, tapi bukan najis. Kalau darah yang banyak contohnya itu menjijikkan, mencegah sahnya salat enggak? Mencegah sahnya salat. Dimaafkan dalam syariat. Nah, kalau sedikit di baju itu dimaafkan, tapi kalau banyak enggak dimaafkan. Jadi reak, ingus dan apa namanya dahak itu ludah enggak apa namanya